Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sahabat-sahabat Al-Huda TV yang selalu setia menemani saya. Alhamdulillah di studio Al-Huda ini kedatangan dua ustadz, dan dua ustadz yang memang ya memiliki kapasitas ilmu yang sangat tinggi, sehingga saya mengundang untuk bertanya tentang perspektif hijrah, ya, baik di kalangan orang tua, anak-anak, atau kita semua gitu. Karena memang dulu nggak ada hijrah, yang ada adalah bertobat, minta ampunan gitu, jadi pindah gitu dari yang tidak baik menjadi yang baik. Nah sekarang ada kata hijrah. Nah kita tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yakob Muhammad Yakob, sehat? Alhamdulillah Kang Roy. Sehat ya. Juga Ustadz Taufik sehat? Alhamdulillah, Semoga alhamdulillah sehat. semuanya kita selalu diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah. Ini Insyaallah. saya tanya dulu ke Ustadz Taufik nih. Yang tadi saya sampaikan, pemirsa menunggu nih perspektif tentang hijrah itu seperti apa dan bagaimana gitu ya. Cara kerja hijrah itu, dikatakan orang itu hijrah itu seperti apa, baik orang tua, anak-anak atau siapapun gitu. Mangga Ustadz Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hijrah, perspektif anak milenial. Karena saya anak milenial, kelahiran 97. Kelahiran 97. Jadi masih termasuk generasi milenial. Hijrah ini memang sedang viral-viralnya di kalangan anak muda, sehingga banyak yang mengklaim diri hijrah. Tidak sedikit kita dengar bahkan di media. Perspektif saya hijrah itu kalau dari segi lugawi secara bahasa itu berasal dari kata hajaro, sebenarnya berpindah. Iya, hajar. Berpindah, hijrah. Hijrah. Wa man hajara ilallah fa hijratuhu ilallah. Barang siapa yang berpindah, hijrah kepada Allah, maka hijrahnya kepada Allah. Itu. Dan dalam konteks ini sebenarnya perspektif saya itu berpindah itu bukan fisiknya berpindah. Secara bahasa memang berpindah dari segi fisik, berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu bisa disebut hijrah. Tapi dalam makna ini, di dalam makna syariat, dinamakan hijrah itu adalah fi'lul qalbi. Oh, dengan film. Pekerjaan hati. Jadi hati ini berpindah dari yang buruk menjadi baik. Berpindah dari yang maksiat menjadi taat. Dari yang bid'ah menjadi sunnah. Itu perspektif hijrah. Menurut saya pribadi. Iya. Sedangkan secara terminologi, secara istilahnya itu hijrah itu adalah proses perubahan hati seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh gitu. Itu hijrah. Perspektif saya pribadi. Oke. Berarti berpindah dari fisik ataupun kolbu, dari yang tidak baik atau tempat yang tidak baik menjadi tempat yang baik. Dan tempat yang lebih baik, dan hati pun pindah dengan yang lebih baik gitu. Lebih baik. Oke. Bagaimana nih Pak Ustadz Yakob, bisa ditambahkan mungkin tentang hijrah ini? Alhamdulillah, ini sebuah bahasan yang memang sangat menarik karena ini sudah menjadi tren saat ini, dan alhamdulillah kalimat ini banyak digandrungi oleh kalangan muda ya. Iya. Menjadi pemuda hijrah. Sudah berhijrah. Nah, alhamdulillah. Karena ini sebuah suasana yang memang sangat bagus, maka hijrah ini harus dimaknai dengan sebuah tekad ya. Dan kondisi sekarang memang begitu kenyataannya kan. Seorang yang sudah mengalami sebuah kegelisahan hati melihat kenyataan hidup ini, gimana sih mendapatkan kenyamanan? Betul. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan, kalau hidup itu pengen mendapatkan sebuah kenyamanan, ketentraman, ketenangan, maka konteksnya harus terkait dengan Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahkan diulang lagi ya, bidzikrillahi tatmainnul qulub.
semua yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, syariatnya, cara berpikir, cara hidup, maka akan mendapatkan sebuah ketenangan, dan rupanya ketenangan itulah dambaan semua manusia. Sehingga fenomena sekarang anak-anak muda yang demikian terbukanya sebuah informasi, maka dia akan mencari kemana kita dapatkan ketenangan. Maka hijrahlah menjadi salah satu alternatif, salah satu jalan yang kita pilih. Tapi berbicara masalah hijrah ini Kang Roy ya, memang memerlukan penghayatan yang detail ya. Betul. Barangkali pelakunya bisa menceritakan dengan suasana yang terasa. Dan saya melihat Kang Roy barangkali bisa memberikan sebuah masukan yang besar buat kami ini yang jadi Kang Roy kan pelaku ini, pelaku kan ya, pelaku hijrah, dan alhamdulillah terasa lah oleh kita. Kang Roy yang saya gini, saya ingin mendapatkan ilmu tentang hijrah gitu kan, biar saya juga takutnya salah gitu saya gitu kan. Perjalanan saya menuju ke lebih baik itu bagaimana nih, takutnya ada perasaan ria atau bagaimana kan gitu, kita kan tidak tahu bagaimana. Saya kan bertanya sama Ustadz berdua ini gitu. betul. Justru itu Kang, pengalaman ya paling penting. Jadi seperti ungkapan yang sering kita baca itu, experience is the best teacher katanya kan. Pengalaman adalah guru terbaik. Maka mungkin ada di antara pemirsa atau sahabat-sahabat kita, sahabat Al-Huda TV yang ingin tahu, penasaran, atau bahasa sekarangnya kepo. Proses hijrahnya Kang Roy itu seperti apa sampai bisa seperti sekarang yang kita bilang 180 derajat berubah. Apakah memang lurus-lurus saja atau apa memang lancar-lancar saja sampai sekarang, tidak ada hambatan? Kita butuh. Misalnya pasti dulu kan dari segi ekonomi memadai, finansial pasti terpenuhi semuanya. Untuk berubah menjadi turun penghasilan, turun omset itu kan nggak mudah. Kita akan melirik keluarga, kita akan melirik anak, istri dengan penghasilan yang rendah misalnya. Apakah kita cukup untuk membahagiakan mereka? Ini kan nggak mudah berubah langsung total gitu. Bagaimana perjalanan itu yang sharing? Mungkin kita balik nanya, pemirsa. Kita nanya kebalik ini. Kita penasaran. Sehingga termotivasi untuk kita juga dan untuk para pemirsa bahwa bagaimana perjalanan hijrah itu membuat hidup kita menjadi lebih baik. Dan juga nanti perlu dijawab sama Kang Roy. Perbedaannya pemirsa. Perbedaan sebelum hijrah dengan sekarang sesudah hijrah, dari segi ketenangan, dari segi ekonomi, keharmonisan keluarga, itu perlu kita tahu. Jangan-jangan setelah hijrah makin bermasalah. Nah ini kita tanya sama Kang Roy. Silakan Kang Roy. Waduh, jadi terbalik nih pemirsa ya. Saya jadi host, tapi saya jadi sebagai ditanya narasumber. sama Ustadz dua ini. Jadi narasumber. Baik. Jadi gini, sebetulnya saya juga belum terlalu hijrah amat seperti yang disampaikan tadi ya. Tapi saya berusaha sebenarnya. Berusaha untuk menjadi tadi, saya berpindah dari tempat yang tidak baik menjadi tempat yang lebih baik, dan hati pun sama gitu. Dari yang tadi melupakan Allah, ya selalu banyak mengingat Allah gitu. Nah itu hati yang memang yang saya rasakan itu pinginnya dari hari ke hari itu pingin lebih baik gitu. Maka kalau memang orang-orang mengatakan bahwa saya sudah hijrah, itu belum mencapai, cuman saya berusaha saja untuk mencapai, karena dalam di surat salah satu surat yang At-Taubah gitu, itu dikatakan bahwa alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jadi kalau kita mulai hajaru, berhijrah itu, mulai hijrah itu memang harus dengan perjuangan, pengorbanan. Yang tadi dikatakan betul, bahwa dengan melepaskan keinginan dan melepaskan apapun yang menjadi tonggak kehidupan di dunia ini, saya memang harus berusaha untuk mengikhlaskan gitu. Mencari tempat-tempat yang memang mudah-mudahan tempat yang lebih baik gitu buat diri saya, keluarga saya gitu. Nah, begitupun dengan hal-hal yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu saya misalkan jarang ke pengajian, dari dulu saya jarang juga belajar Quran. Nah, ada saja pintu untuk
memasukinya gitu. Entah jalannya dari anak, entah jalannya dari istri atau dari orang tua. Tapi kebanyakan memang dari orang tua. Orang tua mungkin mendoakan terus bahwa ingin anaknya menjadi yang lebih baik, ingin anaknya itu berkat doa orang tua gitu. Gitu. Masya Allah. Nah, pernah suatu ketika saya mengantarkan anak saya untuk belajar tahsin di salah satu masjid. Saya tiap hari antar jemput atau seminggu 2 kali suka antar jemput. Pada saat naik grade kedua anak saya ada pembukaan pendaftaran. Terus anak saya bilang, kenapa papa nggak ikut aja daftar? Wah, papa sudah tua gitu. Papa harus katanya gitu. Papa kan sering kadang-kadang suka nge-share gitu. Tetapi kalau misalkan makhrajnya hurufnya dibacanya kurang bagus juga kurang bagus katanya gitu. Udah aja di sini belajar. Malu, nggak usah malu, didaftarin sama anak. Akhirnya saya belajar tahsin 1 tahun, naik ke 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun saya nggak lulus ke 4 tahun gitu. Akhirnya saya malah tapi akhirnya semangat lagi timbul, belajar lagi gitu. Yang alhamdulillah paling tidak huruf makhrijul huruf waktu buku itu saya pelajari gitu. Dan makin saya ke sana juga saya belajar untuk menerjemahkan Al-Qur'an. Begini orang-orang yang berhijrah itu gitu. Yaitu orang-orang alladzina, yaitu orang-orang yang hajaru, yaitu berhijrah, wajahadu, wajihad fisabilillah di jalan Allah. Saya juga jadi akhirnya fisabilillah, fi di dalam sabilillah di jalan Allah gitu kayak gitu. Saya ngerti bi amwalihim wa anfusikum, dengan hartanya dan jiwanya gitu. Jadi saya tahu belajar tentang itu gitu. Bi itu artinya dengan amwal atau harta, wa anfus dengan jiwa kita gitu. Berarti hijrah itu kalau tanpa jiwa dan harta kita itu bukan hijrah namanya. Belum sempurna. Gitu. Harus ikhlas. Harus ikhlas, harta, penghasilan harus siap turun. Betul. Jadi harus betul-betul pengorbanan aja gitu. Pengorbanan. Gitu, betul. Tapi ada hal yang luar biasa di Kang Roy ini, Pak Ustadz. Jadi beliau ini kan memang skill dan kemampuannya di bidang musik ya. Tapi itu anugerah Allah. Hijrah tidak harus menghilangkan skill dan kemampuan. Tapi ternyata dengan hijrahnya Kang Roy ini, alhamdulillah kita lihat karya-karyanya saat ini. Ini hijrah yang tepat yang bisa diikuti oleh anak-anak muda. Jadi kita nggak boleh meninggalkan potensi dan kemampuan kita, tapi kita islamisasi. Pantesan kalau Ustadz Yakub pemirsa pinginnya judulnya hijrah. Nanti balik nanya saya nggak tahu ini. Alhamdulillah sebuah karunia besar ya Kang Roy ya. Jadi sudah banyak ini ya karya-karya yang diislamisasi untuk banyak. Alhamdulillah karya-karya yang memang ada juga orang-orang yang minta dibikinin lagu sama saya gitu. Saya buat aja gitu, mengalir saja lah gitu. Masalah rezeki sudah ditentukan sama Allah. Ada yang memerlukan ya udah kita bantu. Ada yang memang orang-orang yang profesional ya kita juga dengan profesional menanggapinya gitu. Dan kadang di tempat ini misalkan kita sedikit kalau kurang materi ya, kalau di sini juga besar gitu. Itu memang udah jadi manajemen serahkan Allah gitu. Besar sedikit aja biarlah Allah yang memanage gitu. Iya betul. Karena sehingga ingat bahwa kemampuan saya ini kan saya ingat dia kulu yang malu ada syakilati. Kulu setiap orang atau setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Skillnya ya. Namun dalam surat itu kan ada panjangnya. Farabukum a'lamu biman huwa ahda sabila gitu. Subhanallah. Nah itu. Nah saya menggarisbawahi farabukum a'lamu dan Allah akan mengetahui biman huwa ahda sabila itu jalan mana yang kita tempuh untuk menuju kebaikan itu. Nah itu menggarisbawahi sekali itu gitu. Walaupun skill yang diberikan Allah itu memang masing-masing punya, dan alhamdulillah anugerah yang terindah gitu ya. Saya diberikan skill walaupun banyak orang yang lebih hebat, banyak orang yang lebih bisa, tetapi saya memang banyak bersyukur aja diberikan kemampuan segini pun sudah alhamdulillah gitu. Bahwa saya bisa berbagi tentang skill saya gitu. Masya Allah. Ini ada yang menarik Kang Roy. Jadi ketika manajemen itu diserahkan Allah, kadang-kadang kan nggak nominalnya nggak jelas gitu. Betul. Tapi gimana jumlahnya secara nyaman, secara kecukupan yang dirasakan Kang Roy bagaimana? Wah, benar-benar banyak mujizat, banyak
apa namanya, kalau miracle lah, kalau di Keajaiban. keajaiban gitu. Sesungguhnya kalau matematik kita kan 1 tambah 1 atau 5 tambah 5 10. Betul. Tapi beda dengan Allah matematiknya. 10 bisa saja dibalik, misalkan 7 tambah 3 atau 8 tambah 2 Atau kadang 0 kata. kayak gitu ya. 0 tambah 10. Jadi ada memang jalan-jalan tertentu yang memang menghasilkan begini harusnya gitu, kayak gitu. Maka saya juga kemampuan saya ditakar ya sama orang-orang lain, musisi mah nilainya segini, penghasilannya segini, tetapi tidak alhamdulillah saya bisa menguliakan anak, misalkan orang lain yang kuliah di Unpar itu sulit gitu, tetapi Allah menggerakkan seseorang yang bisa membantu saya, bisa jadi kita bisa masuk ke Unpar walaupun kemampuan saya kalau menurut manusia di dunia ini nggak akan mampu gitu. Betul Bang Roy. Berusaha gitu. Itu baru hitung-hitungan dunianya ya Kang Roy ya. Dunia, ya. Padahal ada yang lebih daripada nilai tadi, manajemen Allah. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang tadi hitungan dunianya saya sudah kerasa, apalagi yang Allah simpan 99% di akhiratnya. Makanya untungnya Kang Roy udah plus lah. Dan bisa juga bagi sahabat-sahabat sekalian yang bijak, jangan tinggalkan kemampuan dan potensi. Kalau kita tinggalkan kemampuan dan potensi, nanti diisi oleh orang lain yang punya yang belum hijrah, maka potensi kemampuan itu tetap disyukuri, tapi diwarnailah sebagaimana para sahabat yang dulu menjadi musuh Rasulullah, Umar bin Khattab, tapi setelah hijrah tetap kok dia menjadi orang yang gagah, menjadi tameng terdepan bagi penyelamatan Rasulullah. Jadi inilah makna hijrah ya. Jadi tidak meninggalkan potensi dan kemampuan, tapi justru mengubah potensi itu. Sekali lagi tadi garis bawahi, hijrah itu tidak membuang, tidak menghilangkan potensi, tidak kemudian meninggalkan skill tadi ya. Nah, itu harus disyukuri. Justru kita harus pikirkan bagaimana karunia ini menjadi jalan dakwah, menjadi jalan jihad, menjadi jalan kejayaan Islam ke depan. Jadi kebalik, saya ditanya pemirsa. Tinggal satu Kang Roy nih, kita penasaran. Nah, ini untuk para pemirsa juga pasti penasaran sekali. Mungkin ada di antara pemirsa Al-Huda TV yang niatnya ingin sekali hijrah, tapi kemudian berpikir 1000 kali karena ini adalah satu-satunya sumber penghasilan saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Maka kita akan tanya Kang Roy tips untuk para pemirsa yang ingin hijrah namun kesulitan. Saya dari sejak awal saya mengutip sebuah doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar. Benar itu benar. Jangan sampai yang benar menurut Engkau ya Allah terlihat di mata kami salah. Ya, berikanlah kekuatan untuk mengikuti yang benar. Sebab banyak orang yang tahu benar, tetapi tidak diberikan kekuatan untuk mengikutinya. Dan ya Allah, berikanlah penglihatan yang salah itu salah. Jangan sampai yang salah menurut Engkau terlihat di mata kami benar. Banyak orang yang tahu itu salah, tetapi tidak diberikan kekuatan untuk menjauhinya. Ya, maka saya ini berdoa kepada Allah terus gitu, dan minta di sisa usia saya itu selalu diisi dengan kebaikan-kebaikan dan keistiqomahan. Maka banyak berdoa terus gitu, karena seperti yang kita lihat seolah-olah benar, tapi salah. Saya bisa memisalkan gitu, seorang suami istri yang berbisnis yang tidak halal, misalkan berbisnis dengan narkoba. Nah, kata istrinya, Kang ini tuh salah sebetulnya gitu. Kenapa sih Kang kau berbuat kayak gitu? Iya ya, memang ini salah, kata suaminya itu. Terus gimana lagi untuk menghidupi anak istri kan? Bahkan gitu. Tahu dia salah, tetapi tidak diberikan kekuatan gitu. Maka mohon benar-benar niat yang tulus, ikhlas yang karena Allah. Ikhlas yang pertama. Dan benar-benar gitu, bahwa kita niat itu benar-benar untuk pindah gitu, hijrah gitu. Berkomitmen gitu. Berkomitmen aja gitu. Kayak berhenti merokok susah. Kata siapa susah? Karena tidak niatnya pasti yang jelas gitu. Benar-benar. Niatnya masih terombang-ambing dengan situasi dan lingkungannya gitu. Jadi juga yang ketiga adalah orang-orang di sekelilingnya yang memang harus
memotivasi justru tentang hijrah kita gitu. Itu mungkin tipsnya. 3 tips. Masya Allah. Jadi kesimpulannya para pemirsa ada 3 tips nih dari Kang Roy untuk kita di luar sana yang serius ingin berubah, ingin hijrah. Yang pertama itu ikhlas. Kita benar-benar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena apapun. Yang kedua, tanamkan di dalam hati komitmen bahwa bagaimanapun ujiannya, apapun masalahnya, tantangannya saya akan lalui dengan baik. Dan yang ketiga adalah orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita, istri, keluarga, circle, teman, sahabat, semua harus kita cari yang mendukung, mensupport kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu tips untuk kita semua supaya bisa hijrah dengan niat tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebentar. Ini zamannya beda loh. Kok saya jadi pemateri? Ini saya host loh di sini. Iya. Tapi pengalaman itu adalah guru terbaik. Makanya kami juga berguru pada yang berpengalaman. Mungkin ada di antara pemirsa mungkin yang berdoa di rumahnya jalan cara kemudian dijawab oleh Allah dengan podcast ini. Kita tidak tahu bagaimana rencana Allah. Mungkin rencana kita ana urid, wa anta turid, Allah yaf'alu ma yurid. Saya ingin, ente ingin, keinginan Allah yang akan terjadi. Mungkin kita inginnya podcastnya kita yang menjadi narasumber, tapi kehendak Allah mungkin doa orang-orang di luar sana mungkin ingin mendapat jawaban seperti dari Kang Roy, itu yang kami butuhkan. Subhanallah, terbaik. Udah segini aja ya, lama-lama ya. Nanti nanya terus kemana-mana. Oke, terima kasih nih buat Ustaz Taufik. Allah Akbar. Subhanallah, dapat ilmu banyak saya dari. Mungkin sudah dipersiapkan sama spontan kita. Oke, terima kasih pemirsa. Itu mudah-mudahan dalam podcast kali ini tadi yang dibilang Ustaz Taufik ada manfaatnya, dan yakin mudah-mudahan orang-orang yang akan melalui jalannya hijrah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.